Baik teman-teman, berbicara tentang budaya, dalam hidup manusia tidak pernah lepas dari kebudayaan dan adat istiadat. Budaya berfungsi sebagai identitas sekaligus ciri khas. Untuk itu, keberadaan kebudayaan amat sangat penting. Tidak heran setiap kelompok atau wilayah tertentu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyaknya suku, adat, agama, dan bahasa daerah yang beragam. Salah satunya budaya dari suku Rote di Nusa Tenggara Timur. Nah, berikut kita akan menyaksikan tentang hasil wawancara terhadap 3 orang yang berasal dari Rote terkait kebudayaan dari suku Rote. Kira-kira menurut kakak ini komunikasi orang Rote pada umumnya seperti apa ya? Dengan dalam supaya kemana atau depan kemana menurut kakak? Kalau menurut beta yang beta lihat di tempatnya beta di Desa Sengodua secara khusus itu kalau berbicara tentang komunikasi di situ kalau kayak nada atau intonasi orang Rote di bagian kosong untuk ngomong tuh saya kita menyesuaikan. Misalnya kalau keadaannya kayak bercerita begini pastinya saya butuh anak-anak bercerita orang tua pastinya tetap dengan nada yang halus misalnya orang tua. Tapi kalau kayak urus masalah misalnya kalau butuh kayak nada gertakan pasti harus disampaikan. Tetapi pada umumnya potong intonasi itu ya sama. Kalau di Rote sebenarnya ada Rote Tengah orang Rote Tengah. Ya, jadi ketemu orang Rote Tengah tuh lebih dominannya tuh kayak kasar begitu kan orang Rote bilang orang Rote itu kalau omongnya kasar tapi dia kiranya kayak bermakna begitu kasar tapi sebenarnya itu budayanya untuk baik. Jadi itu mesti tergantung kalau kita bicara dengan tua kita kenal dengan gitu lebih sopan kalau kita bicara dengan kawan atau dengan kamu adik pokoknya tergantung juga dengan orang-orang yang ketemu. Kalau komunikasi orang Rote di Pantai Baru, terusnya di beberapa tempat tuh, biasanya kalau komunikasi sehari-hari kayak antara ini orang Rote masing-masing dong pakai bahasa daerah. Nah, bahasa daerah di sini tempat. Kemudian kalau misalnya orang baru sonde tahu bahasa Rote dong dia bisa bahasa Indonesia. Baik, yang kedua tuh kayak kehidupan sosial orang Rote itu kemana katanya? Mungkin di kakak pun tinggal sih kemana? Kalau kotong di tempatnya beda itu kotong punya moto hidup itu tuh madene. Kalau madene diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu gotong royong. Jadi kayak misalnya bangun rumah kayak berbicara tentang sosial itu kayak bangun rumah pasti kotong sama-sama bahu membahu. Kalau ketemu orang Rote itu ketemu lebih kayak gotong royong kerjasama begitu. Jadi kalau ada satu peristiwa atau kayak ada ini misalkan contohnya pembangunan rumah atau ini ada acara keluarga begitu ketemu lebih kayak kerjasama gotong royong sama-sama menyelesaikan sesuatu salah atau satu peristiwa yang terjadi. Orang Rote di sana tuh kalau di kamu tempat baik-baik. Sonde. Orang Rote ini baik-baik kan, kebanyakan orang bilang orang Rote itu jahat tapi seperti itu kalau kan? Sonde. Orang Rote ini baik-baik. Ya, murah senyum juga. Terus kayak emosi orang Rote. Nah, satu kayak cara emosi Oke. tempat tinggal begini. Ya. Kalau tentang emosi di beta punya tempat tinggal secara khusus beta juga pasti alami gitu kakak. Iya. Kalau beta secara pribadi untuk mengekspresikan beta emosi itu kalau misalnya ya beta dituntut untuk marah-marah pasti harus marah-marah gitu. Iya. Tapi soalnya selamanya emosi orang Rote itu dong tuangkan dengan marah-marah itu. Soalnya selamanya ketemu emosi pasti ya. Habis itu satu minta maaf yang satu terus kembali. Iya. Oke. Kalau kita orang itu kalau saat emosi mungkin tergantung suasana ya. Kalau itu panas itu berarti ketemu marah-marah gitu suasana gitu. Tapi kalau misalkan tergantung orang dulu emosi dengan orang pribadi kalau ada yang mau meluapkan langsung berarti itu istilahnya orang itu kalau ada marah omong habis langsung habis kembali tidak jadi setelah selesai habis omong habis marah-marah sudah itu bukan ada apa-apa lagi mulai ada marah-marah. Kalau dulu biasanya dong langsung kalau marah langsung spontan omong, tapi sekarang ada yang ini kembali lagi ke karakter masing-masing. Ada yang pendiam, dia ini emosi tapi dia tahan tunggu kalau dia punya emosi sudah memuncak baru dia ini luap
meluapkan dia punya emosi. Biasa begitu. Kalau yang cepat marah tuh mama-mama, kalau yang tahan-tahan tuh biasanya bapak-bapak. Terus nyambung dengan nilai-nilai. Kalau menurut kita pribadi kakak, ketong orang rote secara khusus di tempat itu menurut ketong sangat punya banyak nilai. Mulai dari nilai kehidupan, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, itu ketong sangat kental. Kenapa beta bilang begitu? Yang pertama, kalau nilai kehidupan itu ketong orang rote karena ketong tuh sistemnya hidup dalam kesederhanaan kakak. Ketong kayak yang tadi beta omong, misalnya kayak ada saudara yang butuh bantuan itu pasti ketong sedapat mungkin ketong akan usaha untuk bantu. Misalnya kayak tadi bilang bangun rumah tuh saudara kakak adik tuh ketong akan panggil, ketong pergi bangun sama-sama itu rumah misalnya. Lalu kayak ada saudara yang sakit pasti ketong pergi jenguk, begitu. Itu nilai-nilai sosial menurut kita. Kalau orang rote itu lebih menunjukkan sosial itu adanya kayak tadi yang bilang bersama, gotong royong, menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan dengan kehidupan itu ketong selalu sama-sama berpegang tangan. Pokoknya di mana-mana juga semua harus sama-sama pegang tangan. Satu sama kasih satu sendiri, istilahnya kayak kalau misalkan ada suatu masalah ketong harus selesaikan sama-sama. Mau kasih orang ke sendiri. Jadi kayak ketong di mana berarti semua juga harus jalan sama-sama. Oke, nilai-nilai yang biasa ini terjadi di budaya rote itu biasanya dong punya nilai sosial tuh terlalu tinggi. Dong tuh gampang bergaul, mudah bergaul. Terus dong juga ini sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Ya kalau kita berbicara tentang rote sendiri, rote itu kan luas tuh kakak. Jadi pasti di tempat-tempat lain ada agama Kristen Protestan, ada Katolik, ada ketemu saudara-saudara yang Islam, ada ketemu saudara-saudara yang Hindu, tapi itu maksudnya minoritas tuh kalau di rote. Kalau kita khususkan di tempat di rote timur misalnya itu, katong itu mayoritas itu agama Kristen. Katong percaya Tuhan Yesus, ya katong kan Kristen jadi katong percaya Tuhan Yesus itu. Tapi kalau kita tadi kakak bilang di misiu, maksudnya dipercaya berhala-berhala itu, untuk kita pasti ada di satu tempat itu pasti harus ada, masih ada yang namanya kehidupan begitu, yang percaya begitu. Tapi yang kita lihat di lapangan, maksudnya yang kita lihat di tempatnya beta itu cuma 1-2 orang saya yang kayak masih percaya begitu, masih kayak orang bilang itu pakai itu dong. Iya betul. Tapi sekarang tuh kayaknya minim karena kebanyakan tuh orang percaya Tuhan, jadi kayak pandai terlalu apa gitu kental. Kalau di desa punya tempatnya di Rotenga itu lebih dominannya kayak sepak bola. Tapi memang ada masyarakat beberapa orang yang menganut agama Katolik, Islam, tapi lebih dominannya itu ini Kristen Protestan. Di Pantai Baru tuh semua sudah masuk Kristen Protestan. Ini agama yang paling banyak di sana tuh menganut agama Kristen Protestan. Cuma meskipun dong punya KTP sudah agama Kristen Protestan, tapi dong masih percaya dengan adat istiadat. Kalau yang kita lihat di sana, karena kalau kakak berbicara tentang peran laki-laki dan perempuan tuh, katong orang rote pada umumnya terus kalau secara khusus di kota Rote Timur itu katong tidak ada yang namanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap peran gender misalnya. Jadi katong laki-laki perempuan itu setara. Jadi ketong di Rote Timur misalnya ketong itu laki-laki dan perempuan itu sama. Karena ketong percaya bahwa laki-laki dan perempuan itu punya peran yang sama, punya hak yang sama begitu. Jadi perlakuan itu sudah ada yang bilang satu di atas, satu di bawah, atau tiap di laki-laki harus di atas perempuan atau perempuan harus di bawah gitu, sudah ada. Katong sama. Kalau yang katong dengar tuh kadang bilang begini, perempuan tuh tugasnya tuh di dapur, jadi kayak laki-laki tuh yang jadi pemimpin. Tapi soalnya katong di orang Rote itu lebih katanya tuh perempuan yang laki-laki tuh setara, sama rata begitu. Jadi kayak misalkan contohnya kita kayak laki-laki mengerjakan sesuatu, kayak bisa ada perempuan yang harus kerja. Jadi kayak laki-laki dan perempuan tuh boleh katong tuh dibedakan. Perempuan harus di bawah, laki-laki harus di atas, dua-dua tuh sama-sama. Oke, kalau berbicara mengenai peran, dahulu peran laki-laki itu paling penting karena dia tuh derajatnya paling tinggi kan. Dahulu masih diukur dengan derajat gitu, perempuan masih di bawah laki-laki. Tapi sekarang di Rote sudah mengaplikasikan atau ini menerapkan yang namanya kesetaraan gender gitu. Jadi perempuan dan laki-laki sejajar. Kalau dahulu perempuan kerjanya cuma di dapur gitu, sekarang perempuan juga bisa
ini mencari kerja, membantu suami, terus mengurus anak-anak. Begitupun suami, selain mencari nafkah, dia juga bisa mengurus rumah tangga, bisa membantu istri untuk mencuci piring dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini tentang sistem kekeluargaan, misalnya kayak ada yang familiar, misalnya di menurut kakak tuh itu masih di kayak lebih monotonnya mana dari tiga pilihan itu? Ya, lebih monoton iko laki-laki atau ibu atau kedua belah pihak begitu. Kalau dari yang beta pun penilaian beta undangan tuh kan kayak maksudnya patrilinear tuh kayak dia lebih ke ayah, kalau matrilinear kan lebih ke mama. Jadi maksudnya tuh bilateral, CBC bilateral, jadi itu campuran, kalau hanya menonton di dia punya ayah atau menonton di mama, jadi misalnya menonton di patrilinear atau matrilinear. Jadi itu Kemana kak? Namanya kata tuh kayak misalnya orang bilang kalau setelah bapak dan mama langsung nikah, pas punya anak pasti anak nanti di marga ikut bapak tau. Jadi ketong tuh kalau kita orang rote tetap sama-sama bapak dan mama seimbang, bapak dan mama. Jadi selalu dia bilang harus ikut bapak atau ikut mama. Jadi dulu tuh sama-sama rata, sama-sama seimbang ikut bapak dan mama. Berbicara tentang kesadaran dalam keluarga tuh ya otomatis kalau keluarganya bisa utuh, anak ikut bapak dan mama. Kalau misalnya ada kendala, misalnya anak yang broken home begitu, ya pastinya dia tergantung dari dia mau ikut mama atau bapak gitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan yang broken home di sana, dong kebanyakan ini tinggal dengan dong punya oma dan opa. Lay down for this.